Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang karakteristik perkembangan remaja. Nama kelompok 4 ini terdiri yang pertama Anissa Fadila, yang kedua Ayu Widyaningsi, yang ketiga Fitria Nur Pujiasi, yang keempat Lilis Rahmawati, yang kelima Sri Utami. Tugas perkembangan peserta didik. Baik, di sini yang pertama remaja. Masa perkembangan setelah masa anak-anak dan menuju masa dewasa yang meliputi perkembangan emosi, fisik, dan kognitif. Batasan usia remaja. Menurut Hurlok tahun 1981, remaja adalah mereka yang berada pada usia tahun. Menurut Mox DKK, batasan usia remaja adalah tahun. Menurut Stanley Hall, remaja berada pada rentang tahun. Remaja awal 12-15 tahun. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif, sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar, dan pada saat ini remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi. Namun, sebelum bisa meninggalkan pola kekanak-kanakannya, selain itu, pada masa ini remaja sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas, dan merasa kecewa. Remaja awal ada dalam masa transisi, sehingga tidak mau disebut dengan anak-anak, tapi juga belum bisa digolongkan sebagai orang dewasa. Baiklah, selanjutnya yaitu remaja pertengahan pada usia 15-18 tahun. Biasanya remaja ini sedang memasuki usia anak SMA ya. Kepribadian remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan, tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru, yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan badannya sendiri. Remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofis dan etis. Maka, dari perasaan yang penuh keraguan pada masa remaja awal, maka pada rentan usia ini mulai timbul kemantapan pada diri sendiri. Rasa percaya diri pada remaja menimbulkan kesanggupan pada dirinya untuk melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang dilakukannya. Selain itu, pada masa ini remaja menemukan diri sendiri atau jati dirinya. Selanjutnya yaitu remaja akhir pada usia 18 tahun sampai 21 tahun. Pada masa remaja ini sudah mantap dan stabil. Remaja sudah mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri dengan keberanian. Remaja mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Remaja sudah mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang baru ditemukannya. Selanjutnya yaitu ciri perkembangan remaja. Masa remaja sebagai periode perubahan, yaitu perubahan pada emosi, perubahan tubuh, minat dan peran menjadi dewasa yang mandiri, perubahan pada nilai-nilai yang dianut, serta keinginan akan kebebasan. Masa remaja sebagai masa mencari identitas diri yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa perannya dalam masyarakat. Masa remaja sebagai masa yang menimbulkan ketakutan. Dikatakan demikian karena sulit diatur, cenderung berperilaku yang kurang baik. Hal ini yang membuat banyak orang tua menjadi takut. Masa remaja adalah masa yang tidak realistik. Remaja cenderung memandang kehidupan dari kacamata berwarna merah jambu, melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang diinginkan dan bukan sebagaimana adanya terlebih dalam cita-cita. Tugas perkembangan masa remaja. Yang pertama yaitu mampu menerima keadaan fisiknya, karena pada usia remaja tubuh itu sudah mulai mengalami pubertas, di mana sudah mulai banyak perubahan yang ada pada tubuhnya baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yaitu mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Yang ketiga yaitu mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Yang keempat yaitu mencapai kemandirian emosional. Yang kelima yaitu mencapai kemandirian ekonomi. Yang keenam, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Yang selanjutnya yaitu memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Karena pada masa remaja itu kan sebentar lagi akan memasuki usia dewasa ya. Jadi mereka harus bisa memahami apa itu nilai-nilai orang dewasa dan orang tua.
Selanjutnya yaitu mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Karena mereka sebentar lagi akan memasuki dunia orang dewasa, yang mana banyak sekali lika-likunya. Selanjutnya yaitu mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga, baik laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga maupun perempuan yang akan menjadi ibu rumah tangga. Ya, berikutnya kami akan membahas tentang adolescence atau pubertas. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Pubertas menurut beberapa pendapat. Menurut Prawiro Harjo, pubertas merupakan suatu peralihan dari masa anak-anak dan dewasa. Menurut Sujiningsih, pubertas adalah suatu periode perubahan dari tidak matang menjadi matang. Menurut Mangs, pubertas adalah berasal dari kata puber, yaitu pubersker, yang artinya mendapat pubes atau rambut kemaluan, yaitu suatu tanda kelamin sekunder yang menunjukkan perkembangan seksual. Menurut Ruth, pubertas yaitu merupakan suatu tahap dalam perkembangan, di mana terjadi kematangan alat-alat seksual dan tercapai kemampuan reproduksi. Selama masa pubertas, akan terjadi perubahan fisik penting dalam tubuh. Pada anak dewasa akan mengalami perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, mengalami perkembangan ciri-ciri seks primer dan perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Perubahan fisik pada masa pubertas. Yang pertama itu ada perubahan primer. Perubahan primer pada masa pubertas adalah tanda-tanda perubahan yang menentukan sudah mulai berfungsinya organ-organ reproduksi pada manusia. Contohnya pada laki-laki, kalau fungsi organ-organ reproduksi pada pria sudah matang, biasanya mulai terjadi mimpi basah. Yang kedua itu perubahan sekunder. Perubahan sekunder yaitu perubahan-perubahan yang menyertai perubahan primer, biasanya terlihat dari luar. Contohnya pada perempuan, yaitu lengan dan tungkai kaki bertambah panjang, pertumbuhan payudara, panggul mulai melebar, tangan dan kaki bertambah besar, tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu karakteristik perkembangan sosial emosi remaja. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, suatu masa di mana ketegangan, keterangan emosional sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar, serta perubahan tuntutan dari lingkungan, sehingga diperlukan suatu proses penyesuaian diri dari remaja. Tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan ini, namun benar juga bila sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi dari usaha penyesuaian diri pada pola perilaku baru dan harapan sosial yang baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan emosi. Nah, yang pertama, cinta atau kasih sayang. Kemampuan untuk menerima cinta sama pentingnya dengan kemampuan untuk memberinya. Jadi di sini saat kita menerima cinta dan memberi cinta, itu kita harus mempunyai rasa yang sama. Kita itu nggak boleh berlebihan. Yang kedua, gembira. Nah, rasa gembira ini akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik. Contohnya, saat kita berkumpul dengan teman-teman, kita diakui oleh teman-teman kita. Lalu, kegembiraan itu akan muncul jika saat kita jatuh cinta. Lalu, kita diterima dengan baik oleh orang yang membuat kita jatuh cinta. Itu akan muncul sebuah kegembiraan. Lalu yang ketiga, kemarahan dan permusuhan. Nah, rasa marah ini merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian.
Nah, kemarahan dan permusuhan ini bisa berbentuk dendam, terus kita merasa sedih, kita itu merasa cenderung tersiksa, jadi merasa tersiksa. Nah, yang selanjutnya ketakutan dan kecemasan. Nah, kecemasan ini muncul pada saat kejadian bila kita merasakan bahaya. Saat kita merasa bahaya, ketakutan dan kecemasan ini akan muncul sendiri. Jadi salah satu cara untuk menghindari rasa kecemasan ini, kita harus yakin bahwa kita bisa gitu. Lalu untuk ciri-ciri emosional remaja. Nah, di sini menurut Bihler pada tahun 1972. Yang pertama, banyak murung dan tidak dapat diterka. Yang kedua, bertingkah laku kasar. Yang ketiga, ledakan kemarahan. Maksudnya mereka itu lebih suka marah-marah gitu. Yang keempat, cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan membenarkan pendapatnya sendiri. Jadi mereka itu hanya memikirkan diri sendiri. Mereka tidak peduli dengan orang lain yang ada di sekitarnya gitu. Terus yang kelima, mulai mengamati orang tua dan guru-guru secara objektif. Nah, maksud di sini objektif adalah mereka itu mengamatinya itu dengan pandangan sendiri gitu. Mereka tidak memperdulikan pendapat orang lain tentang orang tua dan guru-gurunya. Untuk ciri-ciri emosional yang lainnya pada saat berusia remaja itu yang pertama pemberontakan. Nah, maksud pemberontakan di sini adalah mereka ingin menunjukkan bahwa mereka mempunyai ekstensi diri yang harus diakui orang tuanya dan oleh lingkungan sekitar. Jadi mereka itu mempunyai kemampuan, tapi harus diakui oleh orang tuanya dan lingkungannya. Yang kedua, mengalami konflik dengan orang tua mereka. Mereka itu sering sekali mengalami konflik dengan orang tua karena banyak sekali pendapat mereka dengan orang tua yang berbeda. Yang ketiga, seringkali melamun, memikirkan masa depan mereka. Jadi mereka itu bukan hanya tentang bermain, marah, terus memberontak atau tidak peduli dengan yang lain gitu. Mereka juga memikirkan masa depan. Jadi mereka berpikir apa sih tujuan kedepannya mereka, terus mereka harus melakukan apa. Selanjutnya, penyebab terjadinya kenakalan remaja. Nah, krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja merasa gagal mencapai masa integrasi kedua. Nah, maksudnya di sini itu adalah lemahnya kontrol diri adalah remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan tidak dapat diterima, maka akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun mereka yang mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Oleh karena itu, orang tua sangat penting ikut berperan dalam mendidik anak, apalagi saat remaja. Diperlukan lagi penanaman nilai dan norma agar mereka dapat memilah hal mana yang perlu ditiru dan tidak perlu ditiru.
Jadi mengarah untuk kehidupan remaja di kedepannya agar lebih baik lagi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.